Kita lanjut pertanyaan berikut dari Sister Femi Mahino. Saya ingin bertanya mengenai maksud kedua ayat ini. 2 Korintus 6 ayat 14. Saya bacakan pendeta. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dan 1 Korintus 7 ayat 13 dan 14. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan tersebut. Tolong dibuat pertanyaannya, Jeffrey, karena tadi kan kalian yang baca ayatnya. Jadi bagaimana maksud ayat ini? Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya mungkin seperti berbeda ayat ini, pendeta. Seperti bertolak belakang. Iya, bertolak belakang. Kontra. Iya, kontra sepertinya. Itu mungkin yang ditanyakan karena di sisi lain janganlah engkau berpasangan dengan yang tidak seimbang. Tapi di ayat 1 Korintus 7 dikatakan kalaupun kita dapat yang tidak beriman tetap bersama, tetap akan dikuduskan. Iya, tetap bersama katanya pendeta. Jangan diceraikan. Itu mungkin yang ditanyakan. Iya, betul. Silakan pendeta. Oke, jadi bagaimana ini ya? Kalau sudah pendeta begitu, kita juga. Oke, ini luar biasanya adalah dua ayat ini ditulis kepada jemaat yang sama, kan begitu toh? Iya, yaitu jemaat Korintus. Iya. Iya, benar. Saya doakan, tidak bisa lagi saya doakan ya, karena sudah berlalu kan jemaat Korintus. Saya harap semoga pada waktu itu mereka nggak bingung. Gimana sih ini Rasul Paulus ini? Karena ini kan jemaat yang sama toh. Iya. Jangan sampai mereka bingung. Jemaat ini bingung karena berpikir, aduh, kenapa waktu tulis surat yang lalu bilang dapat apa? 1 Korintus bilang jangan jangan diceraikan. Jangan ceraikan. Iya. Di 2 Korintus bilang jangan merupakan yang tidak seimbang. Korintus bilang jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Bagaimana nih Rasul Paulus tidak konsisten ini? Kurang lebih demikian. Ya. Oke, kalau kita baca di 1 Korintus, saya buka dulu ya. 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 mengatakan, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Di dalam tata bahasa Yunani, bahasa di mana perjanjian baru ini ditulis, suatu kata kerja itu ada dia punya tenses, atau dia punya bentuk waktu. Apakah itu secara sederhana ya, dalam bahasa Indonesia mungkin kita boleh buat dia punya padanan yang kita tahu dalam bahasa Indonesia, bentuk lampau, bentuk sekarang, dan bentuk yang akan datang. Ya, kalau kita di tata bahasa kita kan, kalau saya makan ya kita tidak tahu makan ini kemarin, sekarang, atau besok, kecuali kalau kita taruh
saya makan kemarin. Baru kita tahu, oh ini makan untuk yang lalu. Atau saya makan sekarang. Oh, itu untuk yang sementara berjalan. Atau saya akan makan. Oh, belum makan dia, nanti baru makan. Harus kita tambah 1-2 kata untuk menolong kita mengetahui apakah itu yang lalu, sekarang, atau yang akan datang. Berbeda dengan tata bahasa kita, dalam tata bahasa Yunani, satu kata kerja itu bisa tampil dengan bentuk yang berbeda-beda, yang menunjukkan dia punya masa terjadinya. Ya, apakah itu bentuk lalu, atau bentuk sekarang, atau yang akan datang, atau bentuk yang lalu yang sementara terjadi, atau bentuk yang lalu yang sudah terjadi tapi masih terus terjadi sampai sekarang, dan lain sebagainya. Itu dia punya bentuk beda-beda. Kalau di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-13 ini, waktu dikatakan, dan kalau ada seorang istri bersuamikan. Nah, ini kata bersuamikan dalam bahasa Yunaninya, kalau diterjemahkan, artinya dalam bahasa Indonesia adalah kalau ada seorang istri yang mempunyai suami. Dalam bahasa Indonesia kan dibuat bersuamikan. Tapi dalam bahasa Yunaninya, kalau diterjemahkan ada 2 kata, bukan hanya 1 kata seperti bahasa Indonesia bersuamikan, tapi bahasa Yunaninya 2 kata, yaitu ada kata kerjanya yaitu mempunyai. Mempunyai apa? Mempunyai suami. Jadi ada kata kerja di sana, yaitu mempunyai. Pertanyaannya, dalam bentuk waktu apa kata kerjanya? Apakah lampau, sekarang, akan datang, atau sementara sudah terjadi dan sementara terjadi, atau bagaimana? Ternyata ini adalah bentuk sekarang yang sementara terjadi. Ya. Kalau kata dasarnya adalah kata echo, artinya saya mempunyai. Tapi kalau saya mengatakan saya punya, ya, itu bentuk sekarang. Tapi kalau untuk orang yang ketiga, kata eke, dia mempunyai, atau istri itu mempunyai, ini adalah bentuk sekarang, bentuk yang sementara terjadi. Dengan bentuk kata kerja seperti itu, supaya lebih mewakili konsep yang sebenarnya dari ayat itu, maka bahasa Indonesianya, kalau kita mau buat supaya mewakili konsep yang sebenarnya, adalah, saya baca dengan konsep tersebut, kalau ada seorang istri yang sementara ini atau sudah mempunyai suami, yang sedang mempunyai suami. Jadi ini bukanlah merupakan suatu keadaan di mana seorang perempuan belum bersuami, lalu dia merencanakan mau mempunyai seorang suami, lalu Paulus katakan, tidak apa-apa kalau mau bersuamikan yang tidak seiman pun tidak apa-apa. Bukan dalam konteks seperti itu. Tapi konteksnya adalah seorang perempuan yang sudah sementara sedang punya suami yang tidak seiman. Mengapa bisa terjadi demikian? Kan kekristenan masuk belakangan di Korintus. Lebih dulu dimulai di Yerusalem. Hari Pentakosta, orang-orang datang lalu bertobat, pulang ke tempatnya masing-masing, membawa pekabaran tentang keselamatan, baru rasul-rasul pergi ke tempat-tempat itu, ada yang bertobat dari orang Yahudi, ada yang bertobat dari orang Yunani, dan dari orang Yunani, kalau mereka bertobat, bisa saja hanya 1 orang yang bertobat, kalau itu suami istri, bisa saja istrinya lebih dahulu percaya kepada Tuhan Yesus, ia menjadi Kristen, suaminya belum. Pertanyaannya, apakah karena dia sudah menjadi orang Kristen,
suaminya yang sudah ia nikahi dan sudah menikah mereka 10 tahun yang lalu, waktu menikah sama-sama belum kenal Tuhan, sama-sama masih hidup dalam penyembahan berhala. Begitu masuk ke Kristenan melalui pekabaran Injil yang dibawa oleh rasul-rasul, pada saat itu istrinya kemudian menjadi percaya. Pertanyaannya, dia sudah punya suami. Dia sedang bersuamikan. Dia sementara sudah punya suami yang tidak beriman. Paulus katakan, jangan ceraikan kecuali suaminya memang mau tinggalkan dia karena dia menjadi orang Kristen, suaminya yang meninggalkan dia. Itu pilihan suaminya. Tetapi dari sisi perempuan itu, jangan ceraikan hanya lantaran dia telah menjadi Kristen, sementara sudah bersuami beberapa saat, tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terserah, tapi sudah sementara atau sedang mempunyai seorang suami yang tidak beriman. Itu nasihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Tapi kalau belum punya suami, ada nasihatnya. Di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-18. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman. Jadi cocok saja 1 Korintus 7 ayat 13 dan 14 dengan 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Kurang lebih demikian. Terima kasih untuk Ibu yang bertanya.